Ada MGMP Bahasa Indonesia dan MGMP IPA. Ini kombinasi yang cerdas banget. Karena riset yang bagus itu butuh dua hal, pemahaman sains yang kuat dan kemampuan komunikasi atau penulisan yang hebat. Ternyata nggak berhenti di situ. MGMP IPS juga ikutan gabung. Ini artinya pelatihan ini sifatnya jadi interdisipliner, mencakup hampir semua bidang penelitian yang mungkin diminati sama siswa-siswa. Keren! Dan ini yang paling penting, target pesertanya sangat spesifik. Pelatihan ini dirancang khusus untuk para guru di tingkat SMP atau MTS. Kenapa? Karena di jenjang inilah bibit-bibit rasa ingin tahu dan minat pada penelitian itu mulai tumbuh. Jadi membangun fondasi yang kuat sejak dini itu krusial banget. Oke, sekarang kita masuk ke detail teknisnya ya. Acaranya bakal seperti apa dan gimana soal pendanaannya? Jadi, ini bukan seminar yang bikin ngantuk ya. Formatnya itu workshop. Artinya, para guru bakal terlibat aktif. Ada diskusi, latihan, bahkan sampai simulasi kompetisi opsi. Bener-bener belajar sambil praktik. Angka ini nunjukin keseriusan mereka. Total anggaran yang dibutuhkan itu 17,5 juta rupiah. Ini bukan jumlah yang kecil. Ini adalah investasi yang serius untuk memastikan kualitas workshopnya benar-benar maksimal. Nah, coba lihat dari mana sumber dananya. Ini bagian yang paling luar biasa menurut saya. Sebagian besar dana, 15 juta rupiah, itu datangnya dari kontribusi para guru yang jadi peserta. Ini bukan sekedar ikut workshop, ini adalah investasi yang mereka tanamkan untuk diri mereka sendiri dan masa depan siswa-siswi mereka. Salut banget. Akhirnya kita sampai di bagian yang paling praktis. Buat para guru yang mungkin tertarik, gimana sih caranya buat ikutan acara penting ini? Ini dia surat undangan resminya. Dengan adanya dokumen asli begini, kita bisa lihat langsung kan semua informasinya, jelas dan acaranya pun benar-benar profesional. Pak Irwan sudah saya rekod Pak Irwan. Baik Bapak Ibu, mohon maaf menunggu lama nggih. Untuk kegiatan sosialisasi hari ini kita mulai nggih, Mas Catur dan Bapak Ibu yang lain. Izin menyampaikan mewakili Bapak Ibu juri nggih, ini sudah saya siapkan untuk kriteria penilaian opsi tingkat kabupaten. Mas Catur bisa dibantu ya, kita kirimkan itunya. Oke Pak. Kriterianya. Langsung di share mawon sakit mboten Pak? Pak Catur monitor, Oke, siap. mohon dipresentasikan itu Sudah saya kriterianya Pak Catur. Nggih, Bu. Nanti disampaikan sama Pak. Nanti disampaikan sama Pak Tri. Pak, bisa langsung di-share dari perangkat jenengan, Pak. Oke, sudah saya setting. Buka dulu.
belum buka. Ya. Monggo Bu, monggo. Sudah kelihatan belum ya Mas Catur? Sudah kelihatan Sudah belum kelihatan, Bapak Pak. Ibu? Ya, Oke, makasih. Masih kelihatan Mas Irwan? masih yang seperti bagian atas judul pemilihan kepala opsi. Ini. Kelihatannya ya, penilaian proposal opsi Kabupaten Kebumen nggih. Kelihatan. Gimana Pak? Kelihatan, oh ya, baik. Bapak Ibu, untuk penilaian proposal opsi Kabupaten Kebumen insya Allah akan dilaksanakan tanggal hari Senin besok, tanggal 20, 21 dan 27, 28, 29. Kriterianya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi masalah, pembahasan terhadap masalah, justifikasi permasalahan, atau alasan kuat dan logis mengapa suatu masalah perlu diteliti, baik melalui data, lapangan maupun data literatur, urgensi, dan manfaat. Untuk yang kalau nanti ini menjawabnya atau proposalnya lengkap seperti yang disampaikan di sini itu nilainya 25. Jadi nanti identifikasi dan pemahaman masalah sangat baik dan didukung oleh data lapangan maupun literatur dan memiliki urgensi dan manfaat yang sangat penting. Nanti nilainya 25. Selanjutnya untuk yang B, identifikasi dan pemahaman masalah baik dan didukung oleh data lapangan maupun literatur dan memiliki urgensi dan manfaat yang penting. Nanti poinnya ini 20. Kemudian yang C, identifikasi dan pemahaman masalah baik dan kurang didukung oleh data lapangan maupun literatur dan memiliki urgensi dan manfaat yang kurang penting. Nilainya nanti 15. Ini tadi yang untuk poin penilaian pertama yaitu identifikasi masalah, pemahaman terhadap masalah, dan justifikasi permasalahan. Kemudian yang kedua, orisinalitas secara keseluruhan. Untuk yang A, orisinil. Plagiat kurang dari, ini ada
typo ya Bapak Ibu. Plagiat kurang dari atau sama dengan 35%, maka nilainya 15. Karena poin paling tinggi untuk yang kedua, penilaiannya ada 15 bobotnya. Kemudian yang B, kurang orisinil atau modifikasi dari yang lain. Ini nanti poinnya 12. Ini 35% sampai 50% untuk modifikasinya. Kemudian yang C, tidak orisinil, lebih dari 50% untuk modifikasinya atau plagiatnya, nanti nilainya 9. Jadi untuk yang B, yang kedua nilainya poin bobotnya 15. Kemudian yang ketiga, untuk metodologi penelitian, ini bobotnya total 20. Yang A, desain penelitian sistematis, alokasi waktu, alat, dan bahan logis. Nanti poinnya 20. Yang B, desain penelitian kurang sistematis, alokasi waktu, alat, dan bahan, tapi masih logis. Poinnya 17. Kemudian desain penelitian kurang sistematis, alokasi waktu, alat, dan bahan kurang logis, nilainya 15. Jadi total untuk yang ketiga, bagian metodologi penelitian, poinnya 20. Selanjutnya yang keempat, kaidah penulisan. Ini bobotnya total 10. Kaidah penulisan sesuai dengan panduan, nilainya 10. Yang B, kaidah penulisan kurang sesuai dengan panduan, nilainya 8. Yang C, kaidah penulisan tidak sesuai dengan panduan, nilainya 6. Jadi nanti untuk jurinya itu ada 3 Bapak Ibu, nanti masing-masing menilai, nanti poin totalnya semua 70. Jadi nanti dari 3 juri itu nanti digabung. Begitu Bapak Ibu untuk kriteria penilaian proposal. Dan untuk proposal itu harus yang sudah direvisi sesuai dengan masukan dari Pusprenas yang dari tim pusat itu. Silakan proposal yang diunggah yang sudah direvisi. Itu Bapak Ibu, mungkin dari Bu Asih ada yang menambahkan, Bu Asih. Halo Bu Asih. Ya mungkin lagi jalan Bu Asih. Oke, kepripun? Gimana? Mungkin ada yang tambahkan Bu Asih terkait kriteria. Ya, kalau kriteria monggo nggih Mas Tri. Nggih. Pak Tri, ini mungkin saya hanya menambahkan sedikit, menginformasikan kepada seluruh peserta lomba ini ya. Jadi mengapa perlu diadakan lomba proposal tingkat kabupaten? Karena untuk memberikan penghargaan atau reward kepada Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan naskahnya dan lolos nasional. Karena apa? Karena nanti di tingkat nasional itu mungkin belum tentu lolos gitu loh. Jadi ya untuk memberikan penghargaan minimal dinilai di tingkat kabupaten dulu. Kemudian yang lainnya bahwa perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, ini lombanya insya Allah bersifat sangat objektif, artinya tim penilai itu dipastikan bukan dari sekolah yang bidangnya lolos, jadi tidak menilai sekolahnya sendiri, itu dihindari seperti itu. Kemudian dipilihkan juga dari jurinya itu dari orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya atau sudah pernah membuat karya tulis paling tidak sampai tingkat tesis gitulah ya, atau sudah berpengalaman dalam lomba-lomba di tingkat regional maupun nasional. Kemudian
untuk lomba ini nanti diambil kejuaraan 1 sampai 3, kemudian harapan 1 sampai 3, kecuali untuk lomba yang memang pesertanya hanya sedikit nggih. Kalau pesertanya hanya 3 ya hanya diambil juara 1, 2, 3. Kemudian yang lain ini diberi waktu untuk Bapak Ibu yang kemarin naskahnya mungkin belum sempurna, masih diberi waktu sampai dengan Senin siang jam 12. Maksimal jam 12 ya Pak Tri? Atau jam berapa? Senin pagi Oke, sudah mulai dilakukan penilaian. nggih, jam 12 Jadi, bisa kok nggih. ya, maksimal jam 12 lah ya, kita kasih waktu Maksimal kalau nggih. ini. Nggih. Kemarin sih di rapat panitia tadi malam maksimal minggu malam, tapi kasihan kalau minggu malam kan eh, informasinya baru sekarang. Kalau mau memperbaiki, mengupload ulang, kayaknya kok masa minggu-minggu gitu loh. Ya, diberi waktu nggih Pak Tri sampai Nggih, Senin siang maksimal jam 12. nggih. Dan nilai ini harus sudah sampai dinas maksimal hari Rabu. Jadi hanya diberi waktu Senin siang, eh, Selasa, Rabu sore itu harus sampai dinas karena akan dibuatkan SK untuk kejuaraan. Mungkin itu kalau untuk teknis masalah penilaian monggo bisa dilanjutkan Pak Tri. Nuwun. Oke, terima kasih Bu Asih. Jadi seperti yang disampaikan Bu Asih, untuk proposal yang sudah direvisi itu nanti maksimal dari Senin pukul 12 siang nggih, Bapak Ibu nanti dikumpulkan. Untuk linknya Mas Catur sudah buat nggih, yang kemarin yang untuk upload Oke, sudah Pak. sudah buatkan ya Pak Irwan ya. Nggih, sudah. Sudah. Ya nanti Iya, kalau nanti kira tekankan lagi untuk linknya. oke. Mungkin yang kemarin belum direvisi, belum dibetulkan, bisa tunggu lagi nanti nggih untuk yang perbaikan. Yang di link kan sudah dihapus kan Pak ya? Nanti bisa diganti dengan yang baru. Bisa. Oh, nggih, nggih. Oke, itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo. Jadi, kalau tidak, nggih. Monggo yang mau bertanya silakan. Terkait proposal atau yang lainnya, monggo dipersilakan. Ini sudah masuk semua belum ya Pak? Dari 37 proposal berarti belum hitung sekolahnya berapa ini. Tapi kalau 37 proposal itu yang IPA 22, yang IPS berapa ya? 10-an baik kemarin ya. Yang IPTEK hanya 3 lah. Ini yang IPTEK nih yang hanya 3 ya. Kasih dengan bahasa dapat juara semua ya. Ya, itu Nggih. rezeki nggih. Rezekinya itu. Satu sekolah memang banyak yang double-double. Jadi mungkin ini sudah semua ya, harapannya sudah semuanya. Kalau sekolahnya jumlah sekolah kan saya tidak menghitung. Mungkin kalau ada rekamannya, mungkin bisa dibagikan ya kalau ini ada rekamannya supaya teman-teman yang terlewat mungkin baru membaca WhatsApp dan sebagainya bisa ikut. Kita intinya gini lah untuk memotivasi. Syukur-syukur bisa sampai selesai, sudah jadi semuanya yang dikumpulkan itu lebih baik. Minimal proposal yang sudah diperbaiki dan dilampirkan pula apanya namanya ya, review atau catatan dari Pusperenas. Jadi Bapak Ibu kalau bisa dibuat kolom ya sebelum atau before dan afternya apa yang revisinya, kemudian sebelumnya bagaimana, setelah bagaimana itu akan lebih baik. Jadi akan terlihat di situ sudah ada usaha atau sudah ada perbaikan sesuai dengan yang diminta oleh Pusperenas begitu. Oke, berarti untuk perbaikannya dilampirkan juga, nggih. Ya, dilampirkan tapi tidak semua istilahnya naskahnya dimasukkan semua. Misalnya reviewnya before bagaimana, after bagaimana begitu loh. Sebelum setelah hanya dibuat kolom-kolom mungkin. Kemarin dari arahan dari koordinator Yuri seperti itu. Ya, jadi sekali lagi arahan dari koordinator Yuri ada
upayanya itu ditunjukkan atau dilampirkan before, after begitu. Mungkin pada judul mungkin ya, contohnya mungkin judulnya mungkin masukan dari tim pusat apa nanti judul sebelum dan judul setelah seperti itu mungkin gitu asing. Nggih. Misalnya Ya. judulnya prototype terus prototype kipas angin apa gitu ya misalnya ya. Ternyata di sana direvisi prototipe supaya diubah menjadi rancang bangun misalnya. Berarti before atau sebelumnya itu prototype apa, setelah revisi rancang bangun. Jadi kelihatan before afternya kelihatan. Begitu. Kita Atau untuk mungkin beberapanya di form itu sendiri atau di halaman belakang proposal atau di mana tuh Asih? perbaikannya. Tadi malam gimana, Tri? Menurut koordinator bagaimana? Itu ya. Nggih. Di Tri, kolom tapi tidak belum disepakati di mana, mungkin di bagian akhir mawon mungkin apa nggih? oh di halaman terakhir. Oke, monggo Akhir disepakati nggih, aja. Berarti disepakati akhir mawon. halaman terakhir revisiannya nggih. Berarti setelah daftar pustaka nggih. Nggih, Bu, setelah Nggih, daftar oke. pustaka nggih. Jadi upload aja jadi satu gitu yang nggak terpisah gitu. Nggih jadi satu. Ya nanti poin-poinnya monggo disampaikan atau kalau nggak ada rekamannya, ini kan ada notulennya ya disampaikan poin-poinnya yang hari ini sekaligus nanti untuk laporan ke Dinas. Jadi notulen hari ini disampaikan ke dinas apa saja yang disampaikan, misalnya kriteria penilaian, kemudian tambahan-tambahannya tapi bisa ditulis di grup. Mungkin gitu Pak Tri. Dari saya Nggih, cukup, monggo. nggih. Terima kasih, Bu. Mungkin ada pertanyaan lain, Pak Irwan atau teman-teman yang lain? Monggo Cukup. yang mau sampai berhitung sampai 3, kalau nggak ada kita bagi sampai 10. Ini ada yang ini tapi di kolom chat juga ada yang komentar mungkin Iya. ya Mas Ronald, dan kalau nanti kurang jelas ya bisa komunikasi lewat grup. Ya, lewat grup nggih. Oke, nggih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Irwan nggih sebagai pengantar acara. Monggo, Pak. Mengantar Pak Patur tadi. Oke, terima kasih Pak Tri dan Bu Asih yang sudah mengisi acara tadi tentang kriteria penilaian opsi ini. Jadi semoga semuanya bisa jelas. Kalau kurang jelas ya bisa ditindaklanjuti di WA Group. Jangan lupa mengisi tadi di kolom chat. Sudah ada linknya. Ini bisa untuk istilahnya bukti ya. Bisa diperlukan hari ini nanti bisa dikirimkan ke dinas. Semoga yang belum kita hadir atau mungkin ada yang masih mau bertanya nanti kalau di sini nggak sempat mungkin bisa lewat di YouTube. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Yaitu bersama dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Foto dulu Pak Irwan, foto dulu. Mau foto ya? Jadi, yang tidak terkendala, silakan di-on-kan. Jangan dibuka kameranya, ya. Mau kembali bisa masang lagi, tapi repot. Muka nggak bisa masang. Malah terus agak dingin. Pak Catur ngabani Pak Catur? Oke, siap. Satu, nah dulu, ini biar buka dulu semuanya gimana? Oh berarti. Nah, monggo. Ya. Satu, dua. Iya biasa tuh nih. Oh ya. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap. Kalau udah siap kasih emot-emot dulu. Kasih emot-emot dulu. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi Bapak Ibu pakai gaya boleh. Gimana Pak? Gini ya Pak. Oke, Semangat, ya. semangat. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, salam literasi ya. Satu, dua, Literasi.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Monggo sebelah kanan mau Izin live, boleh, mau Mas. right juga boleh. Lah boleh, right juga boleh ya. Kalau kanan masalah. Iya. Oh iya, nanti ini insya Allah diupload di YouTube. Nanti dikabari untuk yang Ya, ketinggalan. ini direkam ya Mas Atur nih ya. Siap, ini masih direkam. Oke, terima kasih monggo. Izin meninggalkan ruangan. Terima kasih.